Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma nuran lil-ibad wa rif'atan li ahlihi في الدنيا ويوم المعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النظراء والأنداد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والحق والسداد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد خير العباد وعلى آله وصحبه الأخيار الأمجاد وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الجوادين. Amma ba'du, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala biulah atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga diberikannya kita nikmat Islam, nikmat iman, dikumpulkannya kita di dalam perkumpulan yang merupakan tanda syukur kita kepadanya, tanda syukur kita atas nikmat yang telah diberikannya. Di antara nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu nikmat ilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan fadl Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara maknanya adalah ilmu. Dengan ilmu yang diberikan Allah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fabidzalika falyafrahu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan demikian itu hendaklah mereka bergembira. Bergembira dengan ilmu itu khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Harta yang kita kumpulkan, kekayaan yang kita tabung, dibandingkan dengan ilmu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu lebih baik. Rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih baik. Oleh karena itu hendaklah kita bergembira dengan adanya madrasah di kampung kita, dengan adanya guru-guru agama di kampung kita, dengan adanya santri-santri yang mau menuntut ilmu agama di kampung kita. Semua yang berhubungan dengan ilmu
kita mesti bergembira, karena itulah dasar kita di dalam beribadah kepada Allah, di dalam taat kepada Allah, di dalam mengabdi kepada Allah, di dalam menjalankan tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semuanya, tidaklah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, illa liya'budun, melainkan untuk menyembahku, melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk mengabdi kepadaku. Sebagian ahli tafsir mengatakan melainkan untuk mengenalku. Ini semua tidak bisa kita raih kecuali melalui ilmu, dan itulah yang disebarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala, dari yang pertama sampai yang terakhir, sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka semua ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu. Innama bu'ithu mu'allima, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya aku ini diutus Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar, untuk menyebarkan ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya madrasah diniyah di sini di kampung kita. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kampung kita, menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, menginginkan kebaikan untuk keluarga kita. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya paham dengan agama, diberi ilmu agama, mengenal Tuhannya, mengerti bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini warisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Semakin banyak kita ambil, maka semakin besar keuntungan kita, dan inilah keuntungan kita yang sesungguhnya. Inilah kebanggaan kita yang hakiki, bukan harta, bukan jabatan, bukan kehormatan, tetapi warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum alal huda liman istahda billahu, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Tidaklah kebanggaan itu melainkan bagi orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah yang diwariskan, bukan dinar, bukan dirham. Innama warrathul ilm. Para anbiya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini para anbiya termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, mendapatkannya, memperolehnya, dia memperoleh keuntungan yang besar. Anak kita bisa ngaji, dapat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ngerti cara wudu, dapat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita ngerti cara sholat dengan benar, dapat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita berbakti
beradab dalam kesehariannya, dapat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seharusnya kita syukuri. Kalau kita syukuri nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. In syakartum la azidannakum. Ditambah. Kalau tidak dapat, itulah musibah yang sesungguhnya. Kalau tidak ada keinginan untuk mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah musibah sesungguhnya. Bukan kemiskinan musibah itu, bukan penyakit, bukan bencana alam, bukan tak punya jabatan, bukan dicela, dikecam, dicaci maki. Musibah adalah ketika tidak ada ketertarikan untuk mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, kafa bi fiqdanir rabbah fil khair musibah. Cukup, kata beliau, sebagai musibah tidak adanya kesukaan, ketertarikan kepada kebaikan. Itu musibah. Anak kita tidak mau ngaji, musibah. Anak kita tidak mau sholat, musibah. Anak kita tidak mau hadir majlis, musibah. Anak kita tidak mau salawatan, musibah. Ketika tidak ada ketertarikan kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musibah. Dan sebaliknya, ketika ada ketertarikan kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kalau kita punya anak itu mau belajar agama tanpa dipaksa, mau masuk pesantren tanpa dipaksa, milih sendiri, mau sendiri, tanpa kita arahkan dia mau. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak anak-anak, bahkan anak ulama sekalipun, ketertarikannya kepada agama kurang. Pernah di zaman Imam Sya'rani, beliau sendiri kejadian. Beliau Imam Sya'rani, Syekh Al-Kabir Abdul Wahab Sya'rani. Ini beliau kalau ngajar yang hadir itu para ulama dan orang-orang biasa, orang-orang besar. Tapi anehnya anak beliau sendiri tidak mau hadir. Anak beliau sendiri, putra beliau tidak mau hadir, tidak mau belajar sama ayahnya. Padahal ayahnya guru, bahkan guru besar, guru dari para guru, Syekhul Masyayikh di zamannya di Mesir. Anak sendiri tidak mau belajar kepada orang tuanya. Tahu beliau ini musibah, tidak bisa. Ini harus dibereskan, ini harus diperbaiki. Kalau dibiarkan musibah. Beliau nasihati, beliau tegur, tetap tidak mau. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala, didikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Syekh Sya'rani agar berserah kepada Allah, agar kembali kepada Allah, agar berlepas dari rasa mampu, rasa bisa dengan sendirinya. Dididik, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Imam Sya'rani diserahkan semuanya kepada Allah. Tengah malam beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau terlepas daripada kehebatan beliau, keahlian beliau di dalam menasihati, ya, di dalam menegur orang. Banyak orang taubat, banyak orang ingat, banyak orang jadi dekat. Yang awalnya jauh, yang awalnya lupa, yang awalnya lalai berkat beliau, tapi anaknya sendiri tidak bisa.
Beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perasaan seorang hamba yang penuh dengan ketergantungan kepada Tuhannya. Kembali kepada Allah, bertumbuh kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, langsung diberikan perbaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esoknya anak beliau datang tanpa disuruh, datang kepada ayahnya bawa kitab, ingin belajar, ingin baca di hadapan ayahnya. Bersyukur Imam Syaroni, ini anakku sudah ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad, sudah punya ketertarikan kepada warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para sholihin dahulu kalau bertemu dengan anak-anak santri, ya, anak-anak yang mau belajar ilmu agama itu betul-betul disayangi, betul-betul dijaga. Marhaba biwasiyati Rasulillah, selamat datang dengan wasiat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan mereka, kalau para masyayikh di Hadramaut ketika melihat santri-santri para penuntut ilmu datang kepada mereka yang menuntut ilmu, pandangan mereka itu ini seperti kiriman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mereka ngirim umat, ngirim ke kita, beri dia warisan yang sudah kuberikan kepadamu, bagikan kepada dia warisan yang sudah kuberikan kepadamu. Itu pandangan guru di sana ketika mengajar kepada santri-santrinya, ini seperti kiriman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka berhati-hati sekali di dalam mendidik anak-anak didiknya, tidak lupa, tidak lalai bahwasanya ini semua berkat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa beliau tidak ada kebanggaan kita. Islam, iman dari mana? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bangga dengan apa? Dengan kekayaan kita? Tidak bisa. Tanpa Nabi Muhammad tidak ada kebanggaan dalam kekayaan. Dengan jabatan, dengan kehormatan, dengan suku, dengan kelompok, dengan negara, dengan apapun, kalau tidak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Kemuliaan apa yang kita dapatkan kalau terputus dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah di pasar itu berseru, orang-orang pasar, kenapa kalian tidak hadir? Bingung mereka. Abu Hurairah, tidak hadir apa? Ada apa nih? Itu ada pembagian itu, orang bagi-bagi. Bagi-bagi di mana? Itu di masjid. Jadi orang-orang pasar ini, mereka tinggalkan warung mereka, mereka tinggalkan toko mereka, berangkat ke masjid. Karena mendengar dari Abu Hurairah katanya di masjid ada bagi-bagi. Datang ke masjid, lihat ke dalam masjid, nah ada orang bagi-bagi. Negerinya kita ini dikurungin sama Abu Hurairah. Balik lagi mereka ke pasar. Abu Hurairah nunggu di pasar. Ketemu Abu Hurairah, Abu Hurairah, katanya di masjid ada orang bagi-bagi. Tidak ada sama sekali. Kami sudah masuk ke situ, tidak ada sama sekali. Masa tidak ada, kata Abu Hurairah? Betul-betul tidak ada. Ketika kamu masuk, apa yang kamu lihat? Ada orang atau tidak ada? Ada. Ngapain di situ? Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang mudzakarah ilmu halal haram. Itu saja yang kulihat, tidak ada bagi-bagi harta. Kata Abu Hurairah, itu sudah pembagiannya, itu sudah warisannya, warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teguran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, untuk memperhatikan warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah seberapa besar kita dapatkan.
sudah seberapa banyak kita tabung di dalam tabungan kita warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat warisan Nabi Muhammad, kita bisa baca Al-Quran warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa berzikir warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita usahakan agar ada di diri kita, agar ada di keluarga kita, agar ada di kampung kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka jalan kita menuju ridho Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan jadi mudah, tidak ada yang kabur, tidak ada yang samar, tidak ada yang bingung, gampang. Bagaimanapun posisinya, gampang, mudah. Cari pahala itu tidak sulit. Di dalam rumah bisa dapat pahala, di luar rumah bisa dapat pahala, dalam masjid apalagi, tidur bisa dapat pahala, makan bisa dapat pahala, bahkan di dalam WC pun bisa dapat pahala kalau dia punya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa juga, kurang maksimal, setidaknya anak kita jangan kita jadikan anak kita seperti kita. Kita merasa tidak bisa ngaji misalkan, anak kita tidak bisa juga, jangan didik anak kita supaya bisa ngaji. Kita mungkin merasa kurang ilmu, didik anak kita supaya punya banyak ilmu. Jangan kita samakan anak kita seperti kita yang kurang. Kita didik anak kita jadi lebih baik dari kita. Para ulama mengatakan orang tua itu kalau melihat orang lain lebih tinggi dari dia berat, tapi kalau melihat anaknya yang lebih tinggi dari dia, dia senang. Itu orang tua yang benar. Melihat anaknya lebih mulia dari dia, dia senang. Tidak mungkin lah iri sama anaknya. Tidak mungkin seorang tua iri sama anaknya, bangga. Anak kalau mulia pasti orang tua dimuliakan. Tidak mungkin orang saleh itu durhaka kepada orang tuanya. Ini anak anggap misalkan jadi wali besar, wali kutub misalkan, ya. Lihat bagaimana dia dengan orang tuanya. Orang tuanya selamat pasti cium tangan, pasti menghormati orang tuanya, meskipun orang tuanya bukan wali min auliyaillah. Tapi anak saleh begitu, anak yang berbakti begitu, anak yang dapat warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin meninggalkan orang tuanya. Pasti memikirkan orang tuanya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita didik anak kita. Bahkan bukan anak saja, orang lain pun begitu. Kita bantu mereka di dalam mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa mencari sendiri, nanti kita dapat pahala karena kita menjadi wasilahnya. Seperti kita memberikan santunan, memberikan sumbangan ke pesantren-pesantren atau ke anak-anak santri, ya, agar dia bisa sekolah, agar dia bisa menuntut ilmu agama, kita dapat pahalanya. Dan harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membantu mereka, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua orang saudara, akhwan ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhum ayati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu sering datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua saudara. Dan satunya yahdari, satunya kerja. Satunya menuntut ilmu, sering datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
satunya kerja, jarang datang ke Rasul, sibuk karena kerja. Tapi dia merasa keberatan kepada saudaranya. Ini saudaranya nuntut ilmu aja dia lah. Datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap hari. Makan minumnya aku yang nanggung. Jadi dia merasa keberatan. Ini keenakan ini saudaraku. Enak betul dia. Nuntut ilmu berjanda, aku yang ngasih. Keinginannya ini saudaranya kerja juga, jadi ada sedikit iri lah. Ya. Datang dia kepada Nabi Muhammad, mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai saudaranya. Apa jawab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaqu bihi, barangkali kamu itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berkat dia. Itu jawaban Rasulullah. Dia mengadu kepada Rasulullah supaya dibenarkan. Dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar saudaranya itu disuruh kerja. Dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan agar dia tidak lagi memberi kepada saudaranya karena merasa terbebani. Tapi lihat bagaimana pendidik, bagaimana pembimbing, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajari bagaimana agar hati itu bersih, mengajari bagaimana agar hati itu penuh dengan sangka baik. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali kamu ini kerja dapat rezeki berkat dia itu, karena dia nuntut ilmu, kamu jamin, kamu kasih, kamu dapat keberkahan. Ini hadis yang sangat populer sekali mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu dan keutamaan orang yang membantu orang lain menuntut ilmu. Tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan dibiarkan begitu saja nanti di akhirat oleh orang yang berhasil menuntut ilmu. Ketika dia berhasil menuntut ilmu, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk memberikan syafaat, tak mungkin dia biarkan orang-orang yang pernah berjasa tanpa mendapatkan syafaatnya. Tidak mungkin, pasti dapat. Semua yang pernah berjasa, semua yang punya peran yang membuat dia jadi orang alim, membuat dia banyak dapat warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nanti masuk akan mendapatkan syafaat dari orang tersebut. Jadi jangan ragu, jangan takut habis, jangan takut miskin kalau kita memberi untuk ilmu, kalau kita memberi untuk warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni dosa kita berkat memberi untuk warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberadaan seperti pesantren itu bisa mengangkat adab untuk orang-orang yang sudah meninggal lah. Ya, orang-orang yang hidup bisa terangkat musibahnya, kesempitannya, balaknya, termasuk orang-orang yang sudah meninggal. Di Hadramaut itu ada pesantren Ribatul Mustafa di Syekh. Ada juga pesantren Ribat Al-Ilmi Syarif, pendirinya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Sintok Dua. Ini dua pesantren dekat dengan kuburan, sampingnya itu kuburan. Pertama kali didirikan itu pesantren, dibuat di situ, ada orang soleh mimpi bertemu dengan orang-orang yang dimakamkan di pemakaman di samping pesantren. Semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semuanya gembira, terima kasih. Kemudian orang soleh ini bingung ada apa, terima kasih sampaikan kepada pesantren Batul Mustafa semenjak didirikan, semenjak dijalankan program di dalamnya, adab di sini semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuburan di samping pesantren tidak ada adab, diangkat adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesantren ini warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu disebarkan, zikir dibaca, sunnah Nabi Muhammad dihidupkan, rahmat kalau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di Batu Syekh. Ya, begitu juga di Seoul, di Ilmu Syarif itu juga terjadi. Jadi kita syukuri adanya madrasah, adanya pondok pesantren yang ada di kampung kita syukuri dengan membantu, dengan menjaga, dengan berusaha mengembangkan, ya, dengan memeliharanya. Dengan itu kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren ini tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, madrasah ini tempat pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang masuk ke dalamnya dapat langsung pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya. Berapa banyak orang-orang diangkat derajatnya, dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa taala berkat masuk pesantren. Bahkan ada yang tidak lama, sebentar saja masuk pesantren, kedua diangkat derajatnya. Ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, diampuni dosanya, dihapuskan segala macam kesalahan dulu, digantikan dengan pahala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pesantren. Ya, karena ini warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapatkan dengan baik, kebaikan akan datang kepada kita. Bahkan urusan dunia itu tidak mungkin digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya itu tidak mungkin digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya sesusah apapun tetap nyaman, sesempit apapun tetap lapar. Orang yang punya ilmu, orang yang punya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah takafala li talibil ilmi birizqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin penuntut ilmu rezekinya, dijamin. Bahkan mulai dari menuntut ilmu, mulai masuk pesantren belum jadi, karena sudah dapat pandangan rahmat dari Allah. Kalau memang betul-betul, kalau memang serius, tidak ada yang namanya kurang biaya itu dah, ya, sampai putus sekolah dah, tidak mungkin. Kalau dia menuntut ilmu serius, sungguh-sungguh, pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan. Ya, meskipun tidak ada yang nafkahi dia seperti orang tuanya, terus nanti ada jalannya. Kalau memang serius, kalau memang sungguh-sungguh, kalau memang tulus, pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menelantarkan orang yang ingin mendapatkan warisan Nabi Muhammad, warisan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun susah. Saya dulu ini asli kisahnya. Saya dulu punya teman meninggal betul kan. Allah yarham. Orangnya susah, orang Balikpapan. Ya, susah, orang tuanya susah, dia juga susah. Belajar, berangkat ke Hadramaut. Ya, adik kelas saya dia, agak terlambat berangkat dia ke Hadramaut. Susah orang, berangkat itu semua dibantu oleh orang. Selama dia di Hadramaut, tidak lama di Hadramaut, 1 tahun saja, pulang sakit orang. Selama di Hadramaut
Jadi orangnya masya Allah sungguh-sungguh, meskipun baru di sana itu dia dicintai, disukai. Karena orangnya suka khidmah. Santri kalau suka khidmah itu cepat disukai, cepat dicintai, dapat berkah banyak. Ya, bahkan pergaulannya dengan para senior, padahal baru masuk, tapi karena suka khidmah, suka membantu santri, membantu guru, tidak pernah menolak kalau dimintai bantuan. Orangnya masya Allah, dan sungguh-sungguh juga ketika belajar. Selama dia belajar di sana, ibunya di balik papan, setiap kali sholat duha buka sejadah ada duit. Ya, ini kejadian asli. Nggak tahu dari mana duitnya. Nanti besok sholat lagi buka sejadah ada duit 50.000, 100.000 nanti ada. Di balik sejadah langsung. Selama anaknya sekolah di Allah. Bingung cerita kepada suami. Oh, kok bisa? Aku juga. Akhirnya ikut juga suaminya, sholat juga, ya, bahwa berbuka ada juga, tapi sedikit, 10.000 kadang tak ada. Yang mungkin hatinya beda juga ya, dengan istrinya. Memang istrinya, si ibunya itu punya amalan banyak, amalan kuat, ya, macam-macam dia baca. Dan itu terus berlangsung selama anaknya ini sekolah di Hadramaut 1 tahun itu kurang. Sampai pulang balik ke Balikpapan, nggak ada lagi di balik sejarah. Setiap kali turun nggak ada juga. Jadi selama belajar diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu duitnya disimpan, baru wangi, dan saya nyentuh, saya lihat wangi. Nah ini kejadian asli ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut. Kadang sebagian orang tua nih khawatir, ya masa depan anaknya nih kalau belajar ilmu agama jadi apa. Jangan takut, jangan khawatir. Jaminan ya Allah Subhanahu Wa Taala, masa khawatir anak yang dapat warisan Nabi Muhammad masa dikhawatirkan? Ya, anak yang tidak dapat warisan Nabi Muhammad itu dikhawatirkan masa depannya nanti di akhirat yang lebih berbahaya. Meskipun masa depannya di dunia kaya raya sukses, tapi nanti masa depan aslinya di akhirat bagaimana? Tapi anak yang punya warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak perlu dikhawatirkan masa depannya. Ya, sampai ke akhiratnya tak perlu dikhawatirkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita syukuri anak-anak kita yang mau belajar agama, kita gembira dengan anak-anak kita yang mau belajar agama, kita gembira dengan adanya madrasah ini, kita gembira dengan adanya para ulama di kampung kita, ya, kita gembira dengan adanya para ustaz, para guru, ya, orang-orang yang mau bergerak di dalam agama, di dalam berkhidmah untuk agama. Ini semua kita sayangi, ya. Jangan sampai lari, jangan sampai menjauh dari tempat kita. Kalau nggak kita sayangi, nggak kita pedulikan, nanti menjauh, ya. Ini bagian daripada tidak mensyukuri. Kalau kita tidak mensyukuri, menjauh nanti nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan malah didengki. Ada guru didengki, ada ustaz didengki. Ini guru, ustaz semua sebenarnya nur. Ya, nur ini tidak saling bergesek, dia saling menyatu seperti cahaya dengan cahaya. Ini sebenarnya menyatu, ya, tidak bergesek, tidak saling mendengki, tidak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di Mekah, ini nikmat besar, di sumbernya ilmu. Ya, ketika orang-orang Mekah itu menyakiti beliau, ya, tidak suka dengan beliau, iri dengan beliau, lihat apa yang terjadi. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir di Mekah, dijauhkan oleh Allah. Dipindahkan Allah Subhanahu Wa Taala ke Madinah sampai wafat di Madinah. Orang-orang Madinah dapat berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan dikuburkannya beliau di Madinah, tidak di Mekah, padahal lahirnya di Mekah. Kenapa? Karena orang-orang Mekah sendiri kurang mensyukuri nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasah kita syukuri, ustaz-ustaz, ulama, orang-orang punya ilmu, ya meskipun kecil, meskipun sedikit, syukuri, meskipun cuma bisa ngajar ngaji saja, alhamdulillah. Kita gunakan, ya kita keluarkan potensi kita keluarkan, ya untuk mengajari anak-anak kita. Jangan kita biarkan begitu saja orang-orang yang punya ilmu tanpa menyebarkan, tanpa mengajarkan ilmunya warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kita, perkumpulan kita, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi, rahmati pandang kita semua dengan pandangan rahmatnya. Para santri, para santriwati, anak-anak didik kita, semoga semua diberikan pertumbuhan yang baik, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan taufik para guru, para pengurus, keluarga besar Raudhatul Ulum, semoga semua dijaga Allah, dipelihara Allah, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikembangkan, diperluas pesantren ini, madrasah ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berbahagia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua tidak keluar dari tempat ini, dari perkumpulan ini, melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kesalahan kita dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat bulan Sya'ban ini, semoga Allah ta'ala berkahi kita di malam nisfu Sya'ban, insyaallah malam besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua keampunannya, berikan kita rahmatnya, kabulkan hajat-hajat kita, kebutuhan kita, semoga semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disampaikan kita menuju bulan Ramadan dalam keadaan sehat, afiat, bersih, suci, layak mendapatkan karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hiasi hidup kita dengan ilmu, berikan anak-anak kita, keluarga kita ilmu yang bermanfaat, diberikan kita taufik dapat mengamalkannya dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala hiasi akhlak kita dengan akhlak Nabi Muhammad, sucikan akhlak kita yang buruk digantikan dengan akhlak yang terpuji. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang benar-benar bertakwa zahir batin, berjalan di jalan orang-orang yang dikasihi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperbaiki kita zahir batin. Kita diwafatkan, kita diberi dalam keadaan husnul khatimah, بالخير ولطف وعافية على هذه النيات وعلى من هو صالحون وعلى كل نية صالحة جانبة كل خير كافية عن كل شر، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد، سعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.